Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Pembahasan ini berdasarkan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Ini adalah pembahasan dari ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Untuk pembahasan pemakaian huruf, kita mengenal huruf abjad, yaitu hurufnya dan namanya, huruf kapital, non kapital, dan namanya. Pengucapannya, kita cenderung pada pengucapan dari bahasa Belanda, berbeda dengan Malaysia yang cenderung mengucapkan cenderung menyerap dari bahasa Inggris, nama-namanya dan pengucapannya dari bahasa Inggris. Ini sudah kita pahami, dan harus kita pahami juga bahwa bunyi huruf K dengan Ki itu sama. K dengan Ki itu sama. Kemudian F dengan V juga bunyinya sama. Kemudian ada huruf misalnya E dengan E itu ditulis dengan huruf yang sama walaupun nama dan pengucapannya berbeda. Ini sudah kita pahami. Kemudian kita mengenal juga huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang gunakan bunyi-bunyi yang tidak mendapat hambatan. Misalnya A, kemudian E dan E ya, E dan E. Enak, petak, ember, pendek, emas. E dengan E beda. Enak, emas. Petak, kena. Ya, kemudian sore, tipe. Nah, ini E dan E ada dua bunyi atau tiga bunyi yang berbeda. Kemudian I, O, dan U. Ini adalah huruf vokal. Untuk pengucapan yang benar, diakritik bisa digunakan. Misalnya huruf E menggunakan diakritik. Dilakukan E. Anak-anak bermain di teras, bisa menggunakan tanda diakritik. Keledai merupakan bahan pokok kecap. Kecap menggunakan E, bisa menggunakan diakritik. Diakritik yang lainnya juga bisa digunakan. Misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Dan juga diakritik yang lainnya ini yang seperti topi bisa juga digunakan. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Ucapan itu dihadiri pejabat teras, maaf. Kecap dulu makanan itu. Kecap, ini kecap ya. Nah, di sini juga ada informasi pelafalan diakritik etaling tertutup, etaling terbuka, dan epokpet. Pedoman sebelumnya mencantumkan tanda aksen yang sebenarnya adalah di ejaan sekarang disebut diakritik. Pembahasan berikutnya adalah huruf konsonan. Ini adalah huruf dari bunyi-bunyi yang mendapatkan hambatan. Konsonan itu adalah bunyi-bunyi yang mendapatkan hambatan. Nah, ini contohnya. Dan sebagian dari masyarakat Indonesia itu
bisa mengucapkan fonem-fonem ini dengan baik. Di sini huruf Q dan X digunakan untuk nama diri atau keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal diucapkan S. Kemudian kita juga mengenal diftong. Diftong adalah bunyi dua vokal yang dibunyikan secara sekaligus. Misalnya ai, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Diftong au, autodidak, taufik harimau. Diftong gendom, geiker, survei. Diftong oi, misalnya boykot, amboy. Nah, ini keterangannya. Kemudian gabungan huruf konsonan. Misalnya KH, NG, NY, SY ini melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya KH khusus, akhir, tarikh. Ini NG ngarai, bangun, senang. Kemudian NY nyata, banyak. Kemudian SY syarat, musyawarah, arash. Kemudian kita juga dalam ejaan juga dibahas huruf kapital. Ini adalah aturan penggunaan huruf kapital. Ada 13 aturan penggunaan huruf kapital. Yang pertama di awal kalimat. Misalnya apa maksudnya kalimat ini, awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital. Kalimat berikutnya misalnya dia membaca buku, D ini kapital, dan seterusnya. Aturan yang kedua adalah nama orang termasuk julukannya itu harus kapital. Contohnya Amir Hamzah, Wagerdorp Supratman, Jenderal Kancil, ini julukan harus kapital. Catatannya adalah huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel. Diesel adalah nama orang tapi menjadi satuan ukuran. Ampere juga nama orang tapi digunakan sebagai satuan ukuran. Volt juga demikian. Kemudian kata bin yang merupakan anak dari atau fan atau fon, boru, binti itu tidak ditulis kapital. Misalnya Abdurrahman bin Zaini atau Charles Adrian van Ophuijsen, ayam jantan dari timur, Indani Boru Sitanggang. Aturan yang ketiga adalah awal kalimat dalam petikan langsung. Awal petikan langsung, misalnya adik bertanya kapan kita pulang. Kapan di sini kutipan langsung, K-nya harus kapital. Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Berhati-hatilah di sini huruf kapital karena awal kutipan. Mereka berhasil meraih medali emas. Ini awal kutipan langsung. Besok pagi katanya. Nah, di
sini tidak kapital karena lanjutan dari besok pagi. Mereka akan berangkat, merekanya tidak usah kapital. Aturan keempat adalah huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab. Ini nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan. Misalnya di sini Allah akan menunjukkan jalannya, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya, di sini adalah kata ganti Tuhan, karena itu harus kapital. Mau juga di sini kata ganti untuk Tuhan, karena itu harus kapital. Engkau juga. Kemudian nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik. Gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Misalnya Sultan, ini gelar. Mahaputra, ini Haji, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, sarjana hukum. Kalau ada namanya seperti ini harus kapital. Kemudian 5B, nama gelar kehormatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya selamat datang yang mulia. Yang mulia adalah sapaan. Jadi sapaan kepada orang yang ada di depan kita. Semoga berbahagia Sultan. Sultan adalah sapaan, karena itu harus kapital. Terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. Silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal, dan seterusnya. Huruf kapital juga digunakan sebagai unsur nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Di sini Wakil Presiden adalah pangkat jabatan yang diikuti nama orang. Ya, nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Perdana Menteri Nehru misalnya, atau Profesor Supomo. Laksamana Muda, laksamananya harus kapital, profesornya kapital, karena diikuti nama orang. Gubernur Papua Barat misalnya, atau camat suatu tempat apa disebutkan ya, wali kota Bandung misalnya, atau Bupati Bandung misalnya ya. Kemudian yang ketujuh, aturan yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia harus kapital. Suku Dani kapital. Suku Sunda, suku Jawa, Jawa kapital. Sunda harus kapital. Bahasa Bali, bahasa Sunda misalnya, bahasa Jawa, itu juga harus kapital. Kemudian ada catatan di sini, kalau bentuk turunannya maka tidak ditulis ya dalam bentuk kapital. Misalnya pengindonesiaan, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, ini tidak usah kapital. Yang ke-8A, nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya. Ini sudah jelas. Misalnya tahun Hijriah, tahun Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari raya Galungan, bulan Maulid, hari Jumat, hari raya Galungan, hari Lebaran, atau hari Idul Fitri, ini harus kapital. Hari Natal. Kemudian peristiwa sejarah juga kapital. Misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, hari-hari sejarah yang kita anggap sebagai hari sejarah, kita harus menulisnya dengan huruf kapital. Tapi jika tidak dianggap sebagai hari peristiwa sejarah, maka tidak perlu kapital. Misalnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ini tidak usah kapital.
pecahnya perang dunia ini tidak perlu kapital. Kemudian nama geografi jelas harus kapital, misalnya Jakarta, Asia Tenggara, pulau, kemudian bukit barisan. Provinsi Jawa Barat, provinsi harus kapital. Dataran tinggi Dieng ya, misalnya Danau Toba, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Sianok, Jazirah Arab Selat Lombok, Lembah Baliem, Sungai Musi, Pegunungan Himalaya, Teluk Tanjung ya, Terusan Suez, Kecamatan Cicadas misalnya, Gang Kelinci, Kelurahan Rawamangun, ini juga harus kapital, K-nya dan R-nya. Kelurahan Rawamangun ini harus kapital. Jika huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya berlayar ke Teluk, saya berlayar ke Teluk misalnya ya, dia menyeberangi selat misalnya ya, dan seterusnya. Ini tidak ada namanya, berarti tidak usah kapital. Nama geografi yang merupakan nama jenis tidak ditulis kapital, misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, pete Cina, ini tidak usah kapital. Ini adalah sejumlah nama jenis, misalnya gula Jawa, gula pasir, dan seterusnya. Ini jadi tidak usah kapital karena ini nama jenis. Kunci Inggris ya, dan kunci tolak, kunci ring, ini tidak usah kapital. Kemudian contoh nama jenis yang bukan nama jenis, misalnya batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan seterusnya ya. Film Hong Kong itu bukan nama jenis. Film India, film Korea itu bukan nama jenis. Kemudian tarian Sumatera, tarian Kalimantan, tarian Sulawesi itu juga bukan nama jenis. Kemudian nama negara, nama lembaga, aturan yang ke-10, huruf kapital digunakan untuk nama negara, nama lembaga, nama badan atau organisasi atau dokumen. Contohnya seperti ini. Nama negara Republik Indonesia, nama lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian dokumen juga kapital, kecuali misalnya kata seperti tentang ya, ini tidak usah kapital ya, kecuali kata tugas di ke dari yang untuk ya, tentang itu tidak usah kapital. Kemudian ini nama organisasi, nama dokumen resmi. Kemudian aturan yang ke-11 adalah huruf kapital digunakan untuk judul buku, karangan, artikel, dan makalah, nama majalah dan surat kabar, yaitu huruf kapital juga digunakan untuk itu. Misalnya judul buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, atau nama majalah Bahasa dan Sastra, surat kabar Sinar Pembangunan, makalah ini huruf kapital dan diantara tanda kutip. Aturan yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Contohnya gelar akademik, SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra, MA Master of Arts, dan seterusnya. Ini ada aturan tersendiri terkait dengan penggunaan gelar akademik ini. Juga gelar lainnya seperti gelar keagamaan, kiai haji, haji atau hajah,
pendeta, daeng, datuk, misalnya gelar lainnya, gelar kebangsawanan, Raden Ayu, Sultan, Tubagus, ini juga kapital. Singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Aturan ke-13 atau aturan terakhir adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai penyapaan atau pengacuan. Jadi menyapa orang di depan kita, misalnya kapan Bapak berangkat. Misalnya kapan Bapak berangkat, Bapak di sini adalah sapaan. Berarti ini harus kapital. Apa Bu? Bu di sini harus kapital karena sapaan. Silakan duduk dik di sini juga kapital karena sapaan. Surat saudara sudah kami terima. Saudara di sini sapaan. Hai kutu buku, di sini juga kutu buku adalah sapaan. Bu di sini sapaan dan di awal kalimat. Kemudian Bapak di sini juga ini adalah pengacuan, mengacu. Ini adalah pengacuan. Di sini pengacuan. Kemudian istilah kekerabatan tapi bukan penyapaan atau pengacuan itu tidak usah kapital. Misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita, ini istilah kekerabatan yang bukan penyapaan atau pengacuan. Menyapa orang atau mengacu pada orang yang jelas, ibu dan bapak yang jelas, ini tidak mengacu atau tidak menyapa, tidak usah kapital. Kemudian kata ganti Anda harus kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Tapi kalau kamu tidak usah kapital. Demikian pembahasan tentang ejaan terkait dengan penggunaan huruf kapital. Masih ada pembahasan ejaan yang lain. Ini adalah bagian pertama dari pembahasan ejaan sampai dengan penulisan huruf kapital. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.